Teman-teman yang ada di rumah, oke, dengan iman aku percaya teman-teman jawabnya pasti dengan sukacita. Amin. Selamat bergabung di ibadah online PNB Daerah 7. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Ada sukacita? Buat teman-teman yang lagi bersukacita, teman-teman boleh komentar atau tulis di kolom komentar dengan emoticon love yang utuh, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi worry, yang lagi galau atau yang lagi keadaannya lagi nggak baik, teman-teman bisa komentar di bawah dengan emoticon love tapi yang retak, teman-teman. Nah, jadi nanti di kolom komentar ini berguna banget, teman-teman. Buat teman-teman yang tadi pakai emoticon love-nya utuh, boleh ngechat atau tanyain teman-temannya yang kondisinya lagi nggak baik-baik aja dengan melihat emoticon yang dengan menggambarkan love-nya itu lagi retak, bisa saling menguatkan, teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti dengan saling berkomentar, saling membangun bisa dapat jodoh dari sini dengan saling berkomentar gitu kan. Siapa yang tahu, itu kan jodoh Tuhan yang ngatur, kembali lagi, betul teman-teman? Oke. Sekarang aku mau tanya teman-teman, ada yang tahu tema kita hari ini? Pasti teman-teman udah tahu ya, karena sudah pertontonkan atau sudah di-post di Instagram Daerah 7 Pulau Jawa, PNB-nya loh ya. Nanti buat teman-teman yang belum follow, nanti ada di sini tulisannya, teman-teman ada di bawah, teman-teman harus banget follow karena di sana nanti kita bisa saat teduh bareng. Ini sekalian promosi loh ya, teman-teman. Ada saat teduh bareng, nanti teman-teman juga bisa dapat informasi mengenai aktivitas tentang PNB Daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Nah, teman-teman, kembali lagi ke tema. Ada yang tahu temanya? Ya benar banget, temanya itu adalah worship or worry. Nah, tema kita ini diambil oleh panitia berdasarkan kondisi teman-teman PNB Daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan ini nih, teman-teman. Lewat apa sih? Lewat dari Google Form yang kemarin telah dibagiin. Nah, kiranya melalui ibadah online PNB Daerah 7 ini kita boleh sama-sama dikuatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah seizin Tuhan, teman-teman. Kita boleh diberkati dan pastinya setelah diberkati kita juga boleh memberkati yang lainnya. Ada amin, teman-teman? Selamat hari Minggu buat seluruh pelayan dan jemaat, secara khusus PNB HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah secara bersama-sama, secara virtual. Dan ini adalah ibadah PNB HKI Daerah 7 yang pertama pada masa pandemik ini. Ibadah kita hari ini mengambil tema worship or worry. Tentunya tema ini mengajak kita memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita merasa kekhawatiran kita selama ini membuat kita tidak beribadah secara offline. Dan mungkin juga ada yang menganggap kita ini sangat khawatir terhadap pandemik yang sedang terjadi saat ini. Tema ini mau mengarahkan kita dan membedakan worry, khawatir itu berbeda dengan peduli. PNB HKI Daerah 7 diajak untuk membangun kepeduliannya. Kepedulian inilah yang membuat kita beribadah secara virtual pada saat ini. Karena kita peduli terhadap pemutusan
pemutusan penyebaran COVID-19. Dari itu, marilah kita tetap semangat dalam seluruh aktivitas kita dan memohon supaya kita dikuatkan untuk mengalahkan virus COVID-19. Terima kasih buat Amang Pendeta Tegus yang menjadi pengkhotbah pada hari ini, dan juga kepada seluruh petugas dan seluruh yang mendukung hingga terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih buat PNB HKI Kapuk dan seluruh pelayan HKI Kapuk yang telah menjadi none dan abang rumah pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Sambutan berikutnya kita dengarkan dari Amang Guru Huria HKI Kapuk, Amang Sintua Ricardo Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom kepada anak-anak kami PNB HKI Daerah 7 Bali dan Kalimantan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Sedianya PNB HKI Daerah 7 Bali dan Kalimantan pada tahun ini 2020 akan melaksanakan pesta perayaan Paskah, dan HKI Kapuk dipercaya menjadi tuan rumah. Tetapi apa daya kita yang berencana, Tuhan jualah yang berkehendak. Virus corona yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini meluluhlantahkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita persiapkan, dan apa yang kita inginkan. Kami selaku guru jemaat HKI Kapuk memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PNB Daerah 7 yang tetap eksis dan tetap berkarya, yang pada saat ini boleh melaksanakan kebaktian Naposebulung melalui acara kebaktian online. Ini boleh jadi sebagai karya Naposebulung akibat gagalnya pelaksanaan perayaan Paskah. Pesan kami kepada PNB, tetaplah berkarya, ambil bagian di tengah-tengah pelayanan dan kegiatan di setiap gereja, sebab Naposebulung adalah masa depan gereja untuk menjadi saksi menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Majulah tetap Naposebulung, jayalah PNB, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia ibadah online ini, yaitu Afrisian. Kepada Afrisian, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom HKIers, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Dalam kesempatan ini, saya mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Amang Kareses dan Kosi Hombi yang telah memberikan dukungan serta masukan kepada kami. Dan saya juga berterima kasih kepada semua teman yang ikut serta dalam acara ini. Semoga melalui ibadah online ini kita semua mendapat semangat baru di masa pandemi. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Teman-teman yang mengirimkan emoticon tadi, yang mengirimkan emoticon love yang retak, apapun kondisi teman-teman saat ini, percayalah bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan, teman-teman. Lalu bagaimana sebenarnya respon hati kita? Semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab lewat ibadah kita kali ini yang bertemakan worship or worry. Dan teman-teman yang sedang bersukacita, mari kita bagikan sukacita kita lewat mungkin menanyakan teman-teman yang memberikan love retak tadi, berkomentar, tanyain kenapa gitu, dan boleh saling menguatkan, mendoakan, dan boleh saling membangun teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ibadah online kita. Aku mengucapkan selamat menikmati kepada teman-teman yang ada di rumah. Kiranya kita boleh sama-sama menikmati firman Tuhan. Selamat menikmati teman-teman. Kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Teman-teman, kami persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sama-sama katakan dengan lembut, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mulai kebaktian kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kembali menyapa teman-teman yang ada di rumah, Shalom. Aku percaya waktu, tempat, dan situasi tidak mengurangi sukacita kita. Ada amin? Dengan bersukacita, kita nyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke bait
Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kekallah pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan, agar setiap firman yang kita dengar boleh menjadi berkat buat setiap kita yang boleh mendengarkannya. Kita menyanyikan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Diaku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Di
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Datanglah kepada persekutuan yang indah ini ya Tuhan, dan biarlah roh kami bersatu dengan roh Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, agar hidup kami diperbaharui untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau mendengar, juga melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Naposo Bulung kepada saya untuk khotbah di dalam persekutuan Naposo Bulung daerah 7 tentang worship or worry. Maka saya ambil yang menjadi teks renungan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, pasalnya yang keempat, tertulis di ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita berbicara masalah worship dan juga tentang worry, bahwa perkataan ini berasal dari kata ibadah. Worship itu berasal dari kata Ibrani yang artinya abodah. Dan apabila abodah itu kita terjemahkan adalah pujian atau pemujaan, penyembahan atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Maka setiap orang yang melakukan worship atau ibadah itu sudah barang tentu dia memuji Tuhan dalam segala kebesarannya, dan juga dia menyerahkan segala perjalanan dan pergumulan hidupnya kepada Tuhan sebagai sembahannya. Kalau kita berbicara masalah worry ini berasal dari kata Yunani. Bila kata Yunaninya adalah dari kata nerimnao. Nerimnao itu yang artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang khawatir, hidupnya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Maka bila orang yang khawatir itu, yang pertama boleh kita lihat, maka pikiran orang itu berada pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Contohnya begini, dia sekarang berbicara masalah kesuksesan. Ya, dia berada dalam titik ini. Dia berkata bahwa saya nanti akan menjadi orang sukses. Tapi setelah dia berbicara dengan temannya pada saat yang sama dan titik yang sama, dia langsung berkata, apa itu mungkin ya? Apakah itu boleh terjadi ya? Dan itu sering dia perbincangkan karena dia tahu kemampuannya, dia tahu dirinya, dia tahu keterbatasan daripada dirinya sendiri itu. Maka dengan itu saudara akan kekasih, makanya nerimnao itu adalah bahwa kehidupan kita pada saat kita khawatir ditarik kepada dua kutub. Dan kutub itu adalah yang sangat-sangat keras untuk membuat kita boleh menerima keadaan atau percaya kepada keadaan atau tidak percaya kepada masa yang akan datang. Dan yang kedua dari perkataan itu boleh kita lihat bahwa
hidupnya berada dalam realita atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau ada orang yang khawatir dalam kehidupannya, dia berada dalam realita. Saya sudah jelaskan tadi, itu mungkin bisa, katanya. Itu bisa. Tapi setelah itu dia berpikir apakah itu bisa apa enggak ya. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, maka dengan itu kalau kita menerjemahkan worry itu adalah yang mengganggu. Hidupnya merasa terganggu. Hidupnya merasa khawatir. Hidupnya merasa cemas. Dan hidupnya berada dalam kegelisahan. Maka bila ada orang yang worry, yang gelisah dalam kehidupannya, tentu dia tidak bisa fokus kepada hal yang akan dia capai di hari esok di dalam kehidupan itu sendiri. Saudara yang dikasih anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering orang berpikir bahwa khawatir itu adalah hal yang biasa dan wajar. Orang, ya. Anak-anak juga termasuk adalah orang atau manusia. Tetapi di antara orang-orang yang ada di dunia ini, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan itu adalah anak-anak yang spesial untuk Tuhan. Maka saudara akan kekasih, bagi orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, kekhawatiran itu adalah bentuk penjajahan yang datangnya dari iblis. Artinya setiap orang Kristen tidak boleh khawatir dalam kehidupannya. Karena apa? Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi sudah ada yang menghidupi kita. Maka dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Jadi sifatnya orang Kristen itu adalah dia harus menyerahkan setiap perjalanan kehidupannya kepada Allah. Karena Allah yang berhak mengatur. Karena Allah yang akan bertindak. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu berada dalam sikap yang worry itu, mungkin pandanganmu tentang masa depanmu suram. Atau kacau balau. Atau boleh kita katakan dalam ketidakpastian. Tapi nats ini menyatakan kepada kita bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang datangnya dari iblis. Iblis yang selalu khawatir akan kehidupannya. Iblis yang selalu mengkhawatirkan keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Tapi orang percaya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidupnya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bila kita menjadi pribadi yang khawatir, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Apostle Bulung yang saya cintai, berarti di sana kita telah meragukan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Artinya saat kekhawatiran itu datang, kita telah meragukan siapa Allah kita dan bagaimana Allah itu berada dan bertindak dalam kehidupan kita masing-masing. Paulus berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 32a, aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Jadi walaupun sering kita jatuh dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itulah iman. Itulah andalan. Itulah yang menjadi patokan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan Yesus yang menjadi guru dan Tuhan kita itu berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makanan. Dan tubuh lebih penting dari pakaian. Itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 25. Kepada orang-orang. Atau kepada para murid-muridnya. Karena itu serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara kamu. Kata Rasul Petrus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkan segala kekhawatiran. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Paulus pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami banyak cobaan, tantangan di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia memberitakan Injil atau kebenaran ke seluruh penjuru dunia ini, dia pernah mengalami kapal yang karam. Lama dia terombang-ambing. Dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi Tuhan memelihara hidupnya. Dia pernah dipenjara karena memberitakan tentang Kristus. Dan ketika dia dipenjara, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dia tidak berhenti di dalam kekhawatirannya. Tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan apa akhir daripada perjalanan hidupnya? Boleh kita lihat dalam Alkitab, dikatakan bahwa Paulus mengalami mujizat yang sangat besar bersama orang-orang yang ada di penjara itu. Pintu penjara terbuka. Dan mereka bebas. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Paulus tidak mau membuat orang lain untuk berada dalam kekhawatiran atau kegelisahan. Dia tetap berada di dalam lingkungan penjara yang roboh itu. Dan dia hanya berkata agar orang-orang yang ada di situ menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu terjadi. Maka dengan itu saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, worry itu harus kita lawan dengan worship. Amin. Caranya apa? Lawan dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan kepada Tuhan. Bila kekhawatiran itu datang dan kita lawan, maka dia akan jauh dari kita. Tetapi apabila kita selalu berdiam, tidak beranjak dari kekhawatiran itu, maka kekhawatiran itu sendiri akan selalu mengintimidasi kita dalam setiap kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan selalu membawa kita kepada ketidakpastian dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan Yesus tidak menjamin kehidupan kita akan berada dalam surga? Apakah Tuhan Yesus tidak pernah menjamin bahwa kita akan berada dalam kesenangan? Maka dengan itu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, untuk mengusir kekhawatiran itu, doa adalah sarana untuk mengusir kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ambil dalam teks kita ini pada saat ini. Doa adalah sarana. Doa adalah alat kita untuk mengusir setiap kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Itulah tadi abodah. Abodah itu adalah memuji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ucaplah syukur kepada Tuhan. Ucaplah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu kepada Tuhan. Dan menyerahkan setiap kekhawatiranmu. Agar Tuhan bertindak atas kehidupanmu. Maka kalau kita baca di ayat 7 di pasal yang keempat ini apa yang dikatakan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kekhawatiran itu sudah kita buang, maka damai sejahtera akan berdiam dalam kehidupan kita. Apa damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu adalah di mana Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi juga adalah kehidupan rohani. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, sering mungkin kita berkata akan kekhawatiran itu sendiri terjadi. Orang yang mau menghadapi skripsi, contohnya besok, aduh saya deg-degan ini, saya skripsi besok, gimana ya. Mungkin dia tidak bisa tidur satu malam ini. Padahal besoknya setelah dia menjalaninya, berjalan aman kok. Berjalan baik. Bahkan nilainya nilai plus. Jadi kekhawatiran malam ini
telah dipotong, dibuang oleh sikap orang yang berdoa dan sikap orang yang selalu memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dalam hal ini saya mengambil sebuah ilustrasi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Katanya ada sekelompok kelinci. Kalau kelinci itu biasanya hidupnya bergerombol. Jadi ketika kelinci ini melihat binatang-binatang besar atau suara-suara orang, biasanya kelinci ini lari terbirit-birit. Selalu mereka masih todong dalam nabi. Lari. Jauh-jauh lari. Dan saudara akan kekasih, ketika terjadi itu, kelompok regu dari kelinci ini berkata, ayolah kita bunuh dirilah kita semua. Asal ada kita berjalan, selalu ada yang menakut-nakuti kita. Katanya. Jadi, tibalah mereka pada kesimpulan bahwa mereka akan bunuh diri untuk meloncat dari sebuah tebing yang tinggi agar mereka mati di laut yang luas sana. Tapi ketika itu saudara akan kekasih dalam Kristus Yesus, satu ekor dari kelinci itu melihat seekor katak yang lari terbirit-birit ketika melihat kelompok dari kelinci itu. Dan ketika itu si kelinci yang melihat itu sadar, wah, masih ada rupanya yang lebih penakut dari kita. Kita sudah penakut, masih ada rupanya yang takut seperti kita. Yaitu katak katanya. Dan dia memberitakan itu kepada teman-temannya. Maka dengan memberitakan itu, kembalilah hati dari kelinci-kelinci itu menjadi kelinci yang tegar untuk menjalani kehidupan ini. Berarti kita tidak perlu takut. Karena bukan hanya kita rupanya yang takut di dunia ini. Tapi masih ada binatang-binatang lain yang takut. Mari kita jalani kehidupan kita. Mari kita jalani situasi kehidupan kita dengan tidak takut. Kalau sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, ya terjadilah. Itulah kesimpulan dari percakapan mereka. Maka dengan itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Jauhkan worry. Dekatkan worship. Jauhkan keraguan. Jauhkan yang mengganggu pikiranmu. Tapi dekatkan pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Nyatakan ibadahmu dengan syukur kepada Tuhan. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti meminta pertolongan dari Tuhan. Dan dikatakan di sini tadi di ayat kita ini, saudara akan kekasih, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang menjadi pernyataannya. Nyatakan semuanya dengan doa dan ucapan syukur. Moliate madiho Tuhan ngadiliok kuau kuliah. Porsea duau gabe jol manakare juau weno mumarsugut. Moliate madiho Tuhan, saya sudah pacaran dengan si Anu. Saya yakin dia akan menjadi jodoh saya dan juga menjadi jodoh yang percaya kepada Tuhan. Doakan itu. Jadi kalau kau sudah pacaran jangan main-main, ya. Doakan apakah itu menjadi jodoh yang benar atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab juga. Tapi tadi kayaknya sudah saya jawab itu dalam khotbah-khotbah saya. Cara apa yang dilakukan untuk terus dapat percaya dan setia bahwa Allah selalu bekerja di saat kita sedang mengalami kekhawatiran akan hidup. Cara apa? Cara berdoa. Cara memuji Tuhan. Caranya adalah dengan menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, berarti kita bertanya kepada Tuhan. Apa yang mau dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata, dan sering saya bilang di khotbah saya, dia berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu. Janganlah kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Artinya apa? Dia tahu Allah itu adalah Allah yang maha-maha dalam memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Apa yang harus dilakukan sebagai pemuda Kristen jika kekhawatiran membuat kita menjadi tidak memiliki pikiran yang jernih? Kembali lagi ke situ. Kalau terjadi kekhawatiran, pikiranmu itu menjadi mengambang atau apa segala macam lah, ya, diliputi banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bahwa Yesus pernah berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Artinya apa? Bila kita dilanda kekhawatiran, kita harus selalu mengingat bahwa Yesus akan menjadi sahabat kita untuk membuat kita menjadi orang yang mampu melakukan mukjizat yang besar dalam kehidupan ini. Jadilah mitra Yesus. Jadilah sahabat Yesus. Dan jadilah teman Yesus untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan menerima pelayanan kita ketika kita tidak dalam kondisi yang sepenuhnya berfokus kepada Tuhan? Saya tegaskan, tidak. Alkitab berkata, orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Itu. Jadi orang yang mendua hati tidak pernah fokus dalam pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya itu akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Boleh ada hasil, tetapi tidak membawa keuntungan. Boleh ada hasil, tetapi tidak membawa kegembiraan. Maka fokuslah. Kalau ada sesuatu yang diembankan dalam kehidupanmu, embanlah itu sebagai amanah atau ibadah kepada Tuhan. Kalau kau pengurus di daerah ini, sebagai pengurus daerah di Naposo Bulung, atau di resort, atau di jemaat, embanlah itu sebagai ucapan syukur bahwa kau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan juga saluran sukacita bagi saudara-saudaramu di mana engkau bekerja. Yang keempat, cara sebagai anak muda agar dapat bangkit dan kembali beriman kepada Tuhan. Ketika situasi memperlihatkan segala ketidakmungkinan atau situasi sepertinya sulit untuk hal baik dapat terjadi. Saudara akan kekasih dalam Kristus Yesus, harus saya tegaskan di sini, seperti yang saya khotbahkan tadi, bahwa bukan kita pemilik kehidupan kita. Bukan kita pemilik kuasa atas kehidupan kita. Dan bukan kita pemilik kuasa akan apa yang kita rencanakan. Karena apa? Dalam hal ini, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 seperti yang sudah saya katakan tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Maka dengan itu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Maka bila kamu sebagai anak muda yang kemungkinan ya, kehidupannya berada dalam worry, satu jawabannya, jangan hanya bersandar kepada diri sendiri dan kemampuan kita sendiri. Tapi hanya bersandar kepada kemampuan Allah dan juga pengasihan Allah. Maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Seperti kata pemazmur, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Yang kelima, apakah Tuhan tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk worry? Bukankah worry itu adalah hal yang manusiawi? Kalau tidak, mengapa? Dalam buku NDHKI nomor 209 ayat 3 dikatakan, Parbegu nahumul sohon ngoluna dohot si panganon au sonang do. Ingat sekali lagi,
parbegu do nahumol sokon ngoluna dohot si panganon au sonang do. Itu adalah kamu. Kamu adalah Kristen yang sejati. Kamu adalah anak-anak pilihan Allah. Kamu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka janganlah menjadi parbegu. Janganlah menjadi orang yang khawatir. Tapi jadilah menjadi orang yang selalu memuji Tuhan dalam setiap kebesarannya dan juga di dalam kebenarannya. Allah itu baik. Allah itu benar. Yakinkan dirimu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila kamu pada saat ini masih khawatir akan kehidupanmu, apa yang terjadi besok? Mulai saat ini, buang kekhawatiran itu. Katakan bahwa Tuhanku ada. Dia adalah benteng pertahananku. Dia adalah sahabatku. Dia adalah Tuhan dan Tuhan bagi aku. Maka dengan itu saudara akan dikasih, perbanyak worship. Perbanyak worship. Buang worry. Perbanyak ibadah. Perbanyak pemujaan. Buang kekhawatiran dalam setiap kehidupanmu. Kalau saya katakan sekali lagi, apakah worry itu manusiawi? Boleh saja saya katakan, boleh terjadi. Tapi kalau orang yang worry itu berarti tidak mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan lebih berkuasa atas dia. Semoga Tuhan memberkati saudara. Semoga imanmu semakin bertumbuh. Dan semoga apa yang kau harapkan semuanya boleh terjadi atas ridho dan juga penyertanya. Jadilah pemuja bagi Tuhan. Dan jadilah sahabat bagi Allah. Dan juga jadilah pemberita akan kebenaran Tuhan. Tuhan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah mencerahi kehidupan kami pada saat ini. Engkau menyatakan kepada kami agar kami tidak khawatir dalam kehidupan ini. Sebab Allah kami ada. Allah yang selalu melihat keberadaan kami. Allah yang selalu melihat kekurangan kami. Di situ kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami untuk menjadi pribadi yang akan berhasil dalam kehidupan ini. Sertai Tuhan, para naposo bulung-Mu ini, dan juga para remaja gereja-Mu, agar mereka menjadi pribadi yang memuji Tuhan dalam kehidupannya. Menjadi pemuja bagi Engkau ya Allah Bapa. Karena Engkau akan melimpahi mereka dengan berkat, keberhasilan, dan kesuksesan. Bila mereka Tuhan bekerja, biarlah mereka bekerja seturut dengan pekerjaan yang telah Engkau berikan bagi mereka. Dan pekerjaan itu menjadi berkat bagi mereka. Bila mereka Tuhan masih dalam kuliah, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyertai mereka. Agar menjadi anak yang berhikmat dan yang pintar nantinya. Yang boleh diandalkan oleh gereja-Mu, yang boleh diandalkan oleh keluarga-keluarga. Apabila mereka Tuhan dalam kehidupannya mencari jodoh, Tuhan jangan biarkan mereka khawatir. Sebab Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Buatlah mereka menjadi orang-orang yang beriman hanya kepada Tuhan. Bahwa yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Sertai anak-anak-Mu Tuhan, bila mereka dalam bangku SMA, berikan kepada mereka kemauan dan kerelaan untuk selalu ikut dengan Tuhan. Jauhkan dari mereka Tuhan kehidupan duniawi, agar mereka hanya selalu mengarahkan pikirannya, imannya, dan juga kehidupannya kepadamu. Berilah kepada anak-anak kami ini semuanya Tuhan, hati yang mau turut kepada perkataan orang tua. Agar orang tua bersuka hati dan anak-anak menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan perintah orang tuanya dalam takut akan Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah semua naposo bulung gereja-Mu ini, dimanapun mereka berada. Berkati juga para pengurus atau BPH-nya, agar mereka berhikmat dan bijak di dalam melakukan setiap program-program yang terjadi, yang telah dimusyawarahkan
menjadi jalan sukacita, menjadi pemujian juga kepada Tuhan. Inilah doa sembah kami kepadamu Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, aku percaya teman-teman dapetin sesuatu dari firman Tuhan yang tadi kita sama-sama dengar. Aku percaya ada kekuatan baru, ada respon hati yang baru. Ada amin teman-teman? Sebagai respon firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan. Sama-sama kita nyanyikan. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami dapat melaksanakan ibadah online PNB Daerah 7 Pulau Jawa Kalimantan Bali. Kami percaya bahwa ini terjadi hanya karena kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Pendeta Togus Sinaga MTH. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami di hari yang akan datang. Demikian juga hamba-Mu kiranya Tuhan menambahkan kebijaksanaan di dalam menyampaikan firman-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Berkat pelayanan hamba-Mu semakin bertambah-tambah jiwa yang percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga hamba-Mu
Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan apa yang dibutuhkan mereka di dalam kehidupannya setiap hari. Terutama anak-anak hambamu kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang memberkati di dalam studi mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, terutama bagimu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi semua pemuda, pemudi dan remaja HKI daerah 7, Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan dari segala percobaan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Bila mana mereka di dalam pergumulan ataupun dalam sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi dan remaja yang duduk di bangku sekolah ataupun perkuliahan. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memberikan kepintaran kepada mereka, dan menjadi di kemudian hari menjadi anak-anak yang mampu untuk bersaing dengan orang-orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi PNB dan pemuda-pemudi dan remaja yang sekarang bekerja. Kiranya Tuhan memberikan motivasi kerja kepada mereka, agar mereka juga dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang tuntutan dari pekerjaan tersebut. Tuhan, kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang sekarang ada pemutusan pekerjaan dengan tempat bekerja atau perusahaannya. Kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran, ketabahan. Dan tolong Tuhan buka jalan pekerjaan kepada mereka di kemudian hari. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang menunggu ataupun yang jodoh mereka. Kiranya Tuhan yang mempertemukan dengan jodoh yang sepadan dengan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati pemuda, pemudi dan remaja HKI Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi panitia penyelenggara ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan semangat dan motivasi untuk meningkatkan pelayanan walaupun mereka dihadapkan dengan penyebaran COVID-19 ataupun penyakit corona ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari penyakit ini, dan memberikan kekebalan tubuh kepada mereka, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka tetap terjaga dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga menyampaikan seluruh pengurus pemuda-pemudi yang ada di jemaat, di resort, daerah, dan pusat. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat bekerja melayani dimanapun mereka beribadah. Kami percaya
Tuhan yang selalu campur tangan di dalam kehidupan di setiap pengurus, mulai tingkat jemaat sampai pun tingkat tinggi, tingkat pusat. Kami percaya Tuhan yang selalu campur tangan di dalam pelayanan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan atau hamba-hambamu yang ada di jemaat sampai di pusat. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, sehingga di dalam melaksanakan pelayanannya tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan berkati keluarga-keluarga daripada hamba-hambamu, agar keluarga selalu mendukung di setiap pelayanan hamba-hambamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, mulai tingkat tertinggi sampai terendah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan suatu semangat dan pengayoman kepada mereka, agar mereka benar-benar mengayomi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Kami percaya Tuhanlah yang campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan dari pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami ini berjalan dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, belakangan ini ketakutan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus DKI Jakarta, yang akan melaksanakan PSBB ketat di hari Senin tanggal 14 September yang akan datang. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam setiap tindakan yang diberikan oleh pemerintah untuk protokol kesehatan, dan seluruh masyarakat yang di Jakarta ini dapat melaksanakan dengan baik, sehingga penyebaran penyakit corona ini bisa terkurang ataupun bisa terkendali di kemudian hari. Kami percaya Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan itu tidak akan bisa terlaksana, tetapi jika Tuhan yang berkehendak itu bisa terjadi. Kami percaya semuanya ini, penyakit corona ini dapat lenyap dari bumi ini jika Tuhan yang berkehendak. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga menyampaikan doa kami ini kepadamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Banyak dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami manusia, terlebih-lebih ke hadapan-Mu. Mohon Tuhan ampuni kami, agar kami layak disebut jadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di depan layar teman-teman sudah tersedia atau terdapat nomor rekening atau barcode. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Sambil teman-teman mengirimkan persembahan, kita nyanyikan lagu untuk persembahan. Ringas au pabuahon. Bye.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom,